Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsyadana ila sabili rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila yaumil mahsyar. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin yang mulia Musalla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, diberi nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat agung, sangat amat mulia, sangat amat berharga, lebih berharga minad dunya wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada malam ini dalam pertemuan taklim yang ke-501, malam ini memasuki malam tanggal 1 Safar. Jadi bulan Muharram telah berlalu dan malam ini memasuki malam tanggal 1 Safar, awal bulan di bulan Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 di bulan Agustus 2024. Kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim, dapat iktikaf di mushola yang kita cintai ini. Selain kita niat menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib, kemudian menjalankan kewajiban thalabul ilmi, duduk di majlis ilmu yang mulia ini, dan juga kita niat silaturahim, niat mensyiarkan ajaran Islam, niat mengagungkan, memuliakan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam. Juga kita niat iktikaf dengan niat alayya an a'takifa madum tu bihajal masjid atau bihajal musalla intijaron waktu salat al-isya. Wajib atasku duduk atau iktikaf di ini masjid
selama aku berada di ini masjid, dan aku niat menunggu waktu sholat isya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, dengan barokah sababiah kita duduk di majlis ilmu yang diridhoi oleh Allah ini, mudah-mudahan semuanya oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah ibadah buat bekal hidup kita nanti di alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan barokah kita menjalankan kewajiban thalabul ilmi oleh Allah dihapus, dilebur, diampuni, dibersihkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, junjungan kita, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap patuh, tunduk, menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan tetap istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensyiarkan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua dan keluarga kita, juga saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal auliyaillah, bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari taklim kita pertemuan yang ke-501 ini kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita, baik waktu kita di SD atau di MTS atau di SMP, di aliyah atau di SMA atau di perkuliahan, dan juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, sahabat-sahabat kita, jamaah kita. Kita doakan mereka yang sedang berada di alam kubur, semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah. Alam kuburnya dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga, mendapatkan nikmat kubur, dan oleh Allah diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan kembali dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'as sya'ni wad daraji. Atafatayati ratal alamin. Ya
أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم الله حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا الله وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عبدا يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم وبحياتي القرآن عنو الله فاقتئد فينا أخا وهني نعرف البطحاء وتعرفنا الله والصفا والبيت يعلمنا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عطبة يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم الله الكافي ربنا الكافي الله قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي الله ونعم الكافي الحمد لله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان عفت يزيد رب العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم الله واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم الله ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عفت يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pada pertemuan taklim kita malam Selasa seminggu yang lalu, yaitu pertemuan taklim yang ke-500, kita telah menyimak, telah membicarakan, telah membahas pengertian takwa yang dikemukakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari di dalam kitabnya Tafsir Tabari. Insya Allah pada pertemuan taklim kita malam ini yang ke-501 kita akan menyimak, akan berusaha untuk memahami dan mengamalkan pengertian takwa yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan at-taqwa hiya, bermula takwa yaitu al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil waridho bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Nah, ini Al-Imam Sayyiduna Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang takwa. Jadi kata beliau, at-taqwa hiya, bermula takwa, hiya yaitu bermula takwa. Kata beliau, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung, takut kepada Allah yang Maha Mulia, takut kepada Allah yang Maha Luhur. Jadi jalil ini salah satu nama daripada nama-nama Allah yang 99 nama yang dikenal dengan Asmaul Husna. Jalil ini bisa mengandung arti zat Allah yang Maha Mulia, juga bisa mengandung arti zat Allah yang Maha Agung, bisa mengandung arti zat Allah yang Maha Luhur, Allah yang Maha segalanya. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka di dalam hati kita harus benar-benar ada rasa takut kepada Allah. Maksudnya min iqabillah, takut dari azab Allah nanti di alam akhirat. Karena azab Allah itu sangat keras. Sadid, azabun sadidun, azab yang sangat keras. Azabun muhinun, azab yang sangat menghinakan. Azabun alimun, azab yang sangat amat pedih, yang menyengsarakan, yang membuat menderita. Kita berlindung kepada Allah dari azab Allah. Allahumma inni a'udzubika min iqabika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azabmu ya Allah. Yuk kita bentengi diri kita dengan takwa. Apabila kita mampu membentengi diri kita dengan bertakwa kepada Allah, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah, maka niscaya diri kita akan terjaga, terselamatkan, terpelihara dari azab Allah. Kemudian kata beliau, kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil, dan beramal atau berbuat sesuai dengan perintah Allah dalam at-tanzil. Maksudnya dalam
Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bertakwa itu segala perilakunya, dari mulai sikapnya, ucapannya, perbuatannya atau sepak terjangnya, tingkah lakunya, tindakan-tindakannya, semuanya sesuai dengan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Jadi semuanya mencerminkan isi kandungan Al-Quran. Kalau orang benar-benar bertakwa kepada Allah, jadi segala perbuatannya sesuai dengan perintah Allah yang diturunkan dalam Al-Quran kepada Nabi kita. Artinya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, mereka benar-benar berusaha, berupaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pandangan hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupannya. Dan memang kita harus menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Karena nanti manakala kita sudah meninggal dunia dan sudah berada di alam kubur, salah satu di antara pertanyaan malaikat di alam kubur adalah man imamuka, siapa imam kamu? Orang yang ketika hidupnya di alam dunia menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, seluruh perilakunya, amal perbuatannya mencerminkan ajaran Al-Quran, maka insya Allah secara otomatis amalnya itu akan menjawab Al-Quranu imami. Al-Quran adalah pemimpinku. Karena memang ketika aku hidup di alam dunia merasa dipimpin oleh Al-Quran, aku menjadikan Al-Quran sebagai pemimpinku untuk membawaku menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti manakala kita melintas meniti di atas sirat, sirat itu titian atau ya bahasa mudahnya jembatan lah. Jembatan gawat darurat yang ada di akhirat, di mana jembatan itu melintang di atas kobaran api neraka menuju ke sorga, yang apabila siapapun kedua telapak kakinya terpleset, tergelincir, maka jatuhlah dia terpelanting ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala, dan tiada seorang pun yang bisa menolongnya. Nah, kalau kita menjadikan Al-Quran di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin kita, sebagai pedoman hidup kita, sebagai pegangan hidup kita, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, sebagai imam kita, maka nanti secara otomatis tatkala kita melintas di atas sirat, di atas jembatan gawat darurat, tiba-tiba Al-Quran datang, qadahu ilal jannah, menuntunnya masuk ke dalam sorga. Inna hadzal Qur'an syafi'un musaffa'un manit taba'ahu qadahu ilal jannah. Sesungguhnya Al-Quran ini syafi'un, pemberi syafaat, musaffa'un, yang diterima syafaatnya oleh Allah. Jadi nanti di hari kiamat yang sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, pertama para nabi. Jadi Al-Anbiya itu yang pertama. Summal ulama, kemudian yang kedua para ulama, pewaris para nabi. Tentu ulama yang bertakwa kepada Allah. Summa syuhada, kemudian yang ketiga para syuhada. Nah, selain dari tiga golongan ini, yaitu para nabi, para ulama, para syuhada, masih ada yang akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu Al-Quran.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada kita agar selalu membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata beliau, bacalah oleh kalian Al-Quran. Tapi Al-Quran jangan sekedar dibaca doang. Kita jangan terjebak dengan ibadah rutinitas tanpa diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksud saya, jangan sampai kita baca ayat tentang sedekah tapi kita pelit sedekah. Berarti Al-Quran hanya sebatas di lisan, nggak sampai diamalkan, nggak sampai direalisasikan. Kita baca ayat tentang sedekah, tentang sholat, tahajud, tapi kita jarang tahajud. Ayatnya apal kita, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ayatnya apal betul. Oh, ayat ini memerintahkan tentang tahajud, tapi kita jarang tahajud. Nah, maksud saya jangan begitu. Al-Quran jangan hanya sebatas di lisan, tapi Al-Quran itu diimplementasikan, direalisasikan, dimanifestasikan, diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita benar-benar merasakan Al-Quran memimpin diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil. Takwa itu kita harus berusaha, berupaya untuk berbuat, untuk beramal sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Kenapa kalau untuk Sayyidina Ali khusus disebut karramallahu wajhah? Artinya Allah memuliakan wajahnya. Karena konon menurut catatan sejarah, Sayyidina Ali dari semenjak kecil sampai beliau wafat belum pernah melihat barangnya sendiri. Tahu barangnya? Burungnya. Kalau nggak tahu barang, burung atuh. Burung apa? Ya burung itu. Itu Sayyidina Ali. Makanya wajahnya dimuliakan oleh Allah. Kalau bapak-bapak sehari berapa kali lihat burungnya? Burungnya udah mati, ntar juga dipegang hidup lagi, jadi pegangan hidup. Jadi kan ada pegangan hidup, ada pandangan hidup, ada perjuangan hidupnya. Kalau pegangan hidup begitu dipegang hidup lagi. Kalau pandangan hidup begitu memandang wanita cantik langsung hidup dia sendiri otomatis. Kalau perjuangan hidup itu kakek-kakek, diperjuangkan nggak hidup. Udah kek. Udah fokus ibadah ulah kikituan wae. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah isya ya. Sedikit lagi deh. Tanggung ini. Yang selanjutnya kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah waridho bil qalil. Ridho, rela menerima dengan pemberian yang kecil dari Allah. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridho, rela menerima, merasa cukup, tidak merasa kurang, selalu bersyukur kepada Allah. Itu yang disebut qanaah. Qanaah itu sikap menerima, merasa cukup, hidup apa adanya, nggak pernah merasa kurang. Itulah orang kaya yang sebenarnya. Kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghina nafsi. Bukanlah yang dinamakan kaya itu banyak harta, bukan, tapi sesungguhnya kaya yang sebenarnya adalah ghina nafsi, kaya jiwa, kaya hati. Orang kalau hatinya kaya, walaupun makannya sederhana, dia bersyukur, merasa nikmat. Tapi orang kalau hatinya enggak kaya, hatinya miskin, hatinya melarat, walaupun makan menunya serba ada, tapi dia merasa kurang, enggak mendapatkan kenikmatan. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah minta kaya, satu kaya hati, dua kaya ilmu, tiga kaya amal, empat kaya afiah, lima kaya harta. Yang keenam jangan, yang keenam kaya monyet jangan.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qanaah itu jadi sikap tenang. Hidupnya selalu merasa tenang. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang dirisaukannya, yang dikhawatirkannya. Jadi orang yang qanaah itu pendiriannya bahwa segala sesuatu itu sudah kehendak Allah, diterima dengan lapang dada. Jadi nggak pernah mengeluh. Itu orang bertakwa. Kalau kita rajin sholat, rajin tahajud, tapi ketika kita dikasih ujian oleh Allah masih mengeluh, belum bertakwa kita. Belum bertakwa. Itu kata Sayyidina Ali. Dan yang terakhir kata beliau, wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu dia mempersiapkan diri isti'dad untuk hari perjalanan menghadap Allah. Jadi dia manfaatkan umurnya secara efektif, efisien, secara tepat dan berdaya guna. Secara optimal, secara maksimal dia manfaatkan umurnya. Sisa-sisa umurnya dia gunakan, kesehatannya dia gunakan untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah, untuk terus beramal soleh, untuk terus beribadah kepada Allah, mempersiapkan dirinya untuk datangnya kematian. Jadi orang yang bertakwa itu selalu istiqomah dan rajin beribadah kepada Allah sebelum kematian datang merenggut nyawanya. Nah, para jamaah. Nah, ini penjelasan takwa yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemarin penjelasan takwa yang dikemukakan oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab Tafsir Tabari. Nanti insya Allah pada pertemuan malam Selasa yang akan datang, tadinya mau malam ini saya sampaikan, tapi oleh karena sudah masuk waktu Isya, insya Allah pada pertemuan malam Selasa yang akan datang kita akan menyimak penjelasan takwa yang disampaikan oleh seorang khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz itu hidupnya pada masa khalifah siapa ya? Pada abad keberapa tuh? Nanti lihat sejarahnya ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tuh. Beliau orang soleh itu, seorang pemimpin yang soleh. Baik para jamaah, oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya walaupun singkat. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir, semuanya itu oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kalau kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah, beruntung kalau kita mendapatkan rahmat Allah, beruntung kita kalau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'as syani wa daraji, atfatan ya jiratal alamin.
zidna ilman nafi'a mal hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Allahumma barik lana fi kulli syai'. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu, keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Waj'alna mubarakina aina ma kunna, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Barik lana fi kulli ma autaitana, apapun yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah, barokahkanlah untuk kami fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ajan dah? Ajan. Karena Allah dah. Karena Allah dah.